bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya itu di bulan Maulid ini termasuk ya ada lah. Penuh enggak, tapi ada. Hari ini tuh 4. Rata-rata semuanya itu ngundangnya sebulan yang lalu. Masya Allah. Nah ini kok tadi sebelum maghrib masih tahu. Wali ya. Itu nggak ada. Di antara mungkin ada 20-an jadwal saya di HP ini sampai nanti akhir bulan Oktober itu rata-rata sebulan sebelumnya. Ini kok tadi sebelum maghrib. Makanya saya bilang saya agak ngaji di Tangerang sana, di Medang. Cuman saya emang udah bilang sama orang Medang, nggak tahu, saya waktu itu bilang saya nggak ikut sampai selesai. Habis saya baca Maulid saya pulang. Ya itu mungkin walinya keluar, itu wali kutu. Kalau kutub kan ini ada baknya, ya, patennya masih ada. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat badannya, afiah anggota tubuhnya. Afiah itu terjaganya anggota tubuh dari maksiat. Ini ada calon anggota DPR, ya, Mas Rendra, ya, Bang Irul ada. Nggak jadi jangan Rahmat. Oh, itu namanya Rahmat. Iya. Tadi saya nanya Pak Ki Barkat, kenal nggak? Nggak kenal, sama saya juga nggak kenal. Diganti Rosim. Rosid kan paham, kenal. Sering ketemu. Toi sering ketemu. Jadi Mas Rendra itu tangannya sehat, tapi naudzubillah min dzalik, kalau besok tanda tangan korupsi itu namanya sehat tidak afiat. Iya. Matanya sehat, tapi matanya memandang dengan tatapan menghina, merendahkan, atau dengan syahwat, itu berarti matanya sehat tidak afiat. Alhamdulillah malam hari ini kita sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua bisa meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada ibu-ibunya di belakang sana ya? Banyak. Alhamdulillah. Oh, ada Mbak ini, Mbak Atik di belakang sana. Ya. Jadi kalau mungkin tadi udah disampaikan sama Pak Kiai Idam Khalid. Banyak udah tadi. Banyak ya udah ya. Udah makan ini kita. Udah apa belum? Belum. Udah. Belum 2 kali. Oh udah, kalau udah berarti bisa agak lama karena udah kenyang. Nah, ini snacknya nggak ada. Nggak ada. Makan sama buah-buahan aja. Kue-kue nggak ada. Nggak ada. Panitia dewek. Yang membedakan pengajian biasa dengan pengajian maulid itu adalah pengajian maulid itu harus ada, yang di pengajian biasa nggak ada. Kalau yang di pengajian biasa ada, maka di pengajian maulid harus lebih ada. Kenapa? Karena perintah Al-Quran, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada orang-orang mukmin terhadap dirinya sendiri. Maknanya gimana? Kalau kita melakukan sesuatu dalam rangka untuk hajat kita sendiri, untuk diri kita sendiri, maka untuk baginda Nabi Muhammad SAW harus lebih dari itu. Ini tadi menunya apa? Oh banyak Pak. Bekakak. Bekakak. Sate. Nggak ada dulu. Oh, ya. Itu di pengajian biasa-biasa ada? Nggak. Ada. Oh berarti ini belum mau.
Gimana caranya supaya lebih? Ya ada duren. Kan di pengajian biasa nggak ada toh? Nah, itu dia. Nah, harus ada duren. Masih di pohon. Iya. Jadi kalau kita ditanya, siapa saya nanya sama yang bajunya lorek-lorek inilah. Itu asisten. Asisten. Bukan ini. Belakangan ini kan sudah mau musim kampanye. Kendur. Jadi kalau ngaji nggak usah pakai baju kampanye. Sekali itu, dulu kan itu yang caleg apa capres Ganjar itu kan pakainya itu. Dan kalau doa sekarang nggak boleh hanya sekedar amin, tapi harus amin ya robbal alamin. Harus kalem dulu, belum mulai man. Kamu itu udah bawa-bawa Ganjar ke sini itu apa? Iya. Nah, misalnya kita ditanya, apa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang pernah Mbak Atif terima dari Allah Subhanahu wa taala apa? Suami solehah. Hah? Banci ya. Putri, suami bukan anugerah, musibah. Nah, betul. Oh, Anak. nggak disebut soalnya suami, Bilang juga. anak. Itu nggak sebut suami, berarti suaminya musibah. Kan kalau nggak anugerah musibah. Tragedi satu lagi. Rahmat keluarga. Ada lagi? Bu, apa Bu? Wah, Islam panjang umur. Oke. Mulai sekarang jawabannya diganti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh-sungguh, Allah mengulang 2 kali kata sungguh. Sungguh-sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman apa itu? Diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama tafsir itu menafsirkan kata manna di situ adalah al-mannul a'zam atau al-minnah al-uzma, anugerah yang paling agung itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita nggak ada artinya, anaknya Mbak Atif Putri nggak ada artinya, apalagi suami, wah musibah, nggak ada artinya dibanding baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu adalah anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada kita. Maka atas anugerah itu, qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Maka dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah itu maka bergembiralah. Harus gembira segembira-gembiranya. Kamu Maulid tawa aja Nah, udah. jadi iya kalau Maulid itu harus happy. Iya. Dan dia sekali lagi dia harus beda kalau kita ulang tahun, Iya. neraktir keluarga ke sederhana misalnya, Iya. maka atau nggak usah sederhana deh. Kalau ulang tahun kita pesen satenya Coy atau satenya Harun. Maka kalau Maulid itu pesennya sate Senayan gitu. Yang levelnya lebih tinggi. Beda. Iya, harus beda, yang lebih keren. Kenapa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Paham? Bu, paham nggak? Paham guru? Jadi kalau kita belum merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia belum menjalankan perintah Allah. Ia belum menjalankan perintah Nabi. Perintah Nabinya apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Amin. Tidak beriman kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada anak, daripada orang tua, daripada manusia. Nah, gitu ya. Itu cara. Saya cuma mau bilang 2 hal ini. Yang satu soal cara kita mensikapi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita itu punya tuntutan mengikuti atau menjalankan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, sederhananya ajaran Nabi Muhammad itu punya karakter. Apa karakter itu? Ausaf, sifat, ciri. Itu punya 5 karakter ajaran Nabi. Nyebut 5 itu karena kenapa kok gak 7? Pancasila. Karena kita Pancasila itu. Ya. Yang pertama, ciri ajaran Nabi Muhammad itu adalah Rabbaniyah, ketuhanan, tauhid, mencoba untuk mengajak kita ingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka semua aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah, yang membuat kita ingat kepada Allah, itu kita sedang menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Tapi semua aktivitas yang justru membuat kita lupa pada Allah, jauh dari Allah, itu pasti bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi gampang, ya, nyalon. Kalau tambah lupa dari Allah, itu pasti lagi bertentangan sama nabinya. Udah. Jadi pun Nabi gak suka. Lagi panas ya. Niatinya apa? Rul, ingat Rul. Niatinya supaya tambah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua, al-insaniyah, kemanusiaan. Jadi meskipun kita diajarkan oleh Nabi untuk ingat Allah, tapi kita juga manusia. Ada kebutuhan manusia yang harus kita penuhi. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya kawin. Bini 2 nggak datang nih? Oh itu. Abdul Hakim, bini 2. Bini 3 malah. 3 Sebelah. Nih, pulang ngancang itu. oh bagi barkan. Mau 4 tuh pulang ngancang. Oh, Mau 4. jangan. Mau 5 mau pulang ngancang. Kebutuhan itu adalah juga merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Contoh. Nabi itu bilang, idza hadaratil asya'u wa uqimatil isya' wa uqimatis shalah quddimatil asya'. Kalau makan malam disediakan dan qomat maghrib dikumandangkan, maka dahulukan makan malam. Wala ya'jal ahadukum hatta yaqdiya hajatah. Jangan buru-buru sampai selesai makannya. Itu berarti apa? Nabi itu memperlihatkan sisi kemanusiaan kita. Oke, sholat itu urusan Allah, tapi kalau kamu lapar, makan dulu. 1, 2, hadis Nabi SAW, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Kalau kamu ngantuk terus mau sholat, tidur dulu, kata Nabi. Kenapa? Karena obatnya ngantuk itu tidur. Jangan sampai sholat dalam keadaan nguap. Tidur dulu, tapi jangan. 12-an. Iya, isya belum sholat. Kata Nabi kan suruh tidur dulu, enggak ya kan? Tidur, bangun, Subuh. boro-boro subuh, jam 7. Isya lewat, subuh lewat. Subha sama duha, subuh di waktu duha. Ya. Dikosor lagi. Itu. Kodok jamak. Nah, yang Dikosor. kedua juga bahwa siapapun di antara kita yang hubungan sama Allahnya baik tapi hubungan sama sesama manusianya buruk, maka dia tidak sedang menjalankan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita? Ya, nomor satunya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya orang tua kita. Yang ketiganya pasangan hidup anak-anak kita. Yang keempat saudara kandung. Yang kelima baru yang lain. Ini sesama teman sana traktir, tapi adik kakaknya dibiarin. Nah, itu kebalik. Apalagi sampai orang tuanya dianggurin. Naudzubillah min dzalik.
Ini nggak ada anggur. Kedua ya, nggak ada anggurnya. Ada. Oh ada, alhamdulillah. Tapi pengajian biasa ada anggur, jadi nggak luar biasa. Ya. Duren ya, duren. Iya itu harus. Pesen dong. Ya kalau mau dibilang ini acara maulid. Iya. Ini kalau Sampai setengah jam. iya kalau cuma mau dibilang acara biasa ya nggak usah. Tommy lagi beli kayaknya. Tommy. Acara jadi itu. Ciri yang ketiga, ajaran Nabi Muhammad SAW itu syumul wa wuduh. Syumul itu apa? Komprehensif. Ya, mencakup segala hal dari mulai melek mata sampai merem mata ada. Bangun tidur diatur, mau tidur diatur, ada aturannya. Jadi kita itu kalau mau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, maka semua aktivitasnya itu ikut aturan, nggak semaunya sendiri, seenak apa? Udele dewe, sakarep-karepe, Yoi. utake dewe, mat, nggak boleh mat. Quran bilang, aqimis sholat, sholatlah kamu. Berapa rakaat sholatnya kalau subuh? 2. Nah itu ada aturannya, 2 rakaat. Mau semangatnya kayak apa, mau kata Quran kan boleh, sholat umum itu. Jadi boleh sholat sebanyak-banyaknya. Nggak bisa. Termasuk zikir. Zikir itu Qurannya bilang fadhkurullaha dzikran katsira. Terus kita sholawat sebanyak-banyaknya. Nggak bisa. Ada aturannya. Oh, tasbih habis sholat 33, tahmid 33, takbir 33. Kalau riwayatnya Abdullah bin Abbas 10. Berarti pilihannya kalau nggak 10 33. Nggak bisa tuh, saya mau 16, nggak bisa. Kalau saya mau 38, nggak bisa. Ada aturannya. Maka adat apa? Bilangan yang ditentukan oleh Rasulullah itu adalah cara Rasulullah yang ditiru oleh ulama-ulama, menjadikan hadis Nabi sebagai metode, sebagai thariqah. Wah ini kuliah ya amaten yang ini. Jadi fahmus sunnah an-nabawiyah ala dawi thariqatihi. Ini santri-santri pasti paham, nggak perlu saya terjemahkan. Kecuali yang anak UGM harus, kalau anak UGM harus dikasih tahu artinya. Memahami sunnah Nabi itu bisa yang dipahami adalah metodenya, bukan teksnya. Cara Nabi. Artinya apa? Zikir itu harus ada bilangannya. Sholawat sebanyak-banyak enggak, harus tentuin 100. Supaya apa? Kalau sholat sebanyak-banyaknya, dia lagi pengen rokok atau pengen apa, dia berhenti. Semaunya berhentinya. Tapi kalau ada hitungannya, dia tuntasin sampai 100, baru di aktivitas yang lain. Itu supaya apa? Supaya kita nggak mau menuruti nafsunya sendiri. Hidup tuh ada aturannya, Kang. Di dunia ada aturannya, di akhirat juga aturannya. Ora sakarpe. Terus gimana kalau nggak ada bilangannya? Nah, kita tanya sama guru kita, gitu. Mau baca nariyah berapa kali habis sholat? Mau tanya sama guru, oh kata guru kita 11, oke. Mau dibaca berapa kali kalau kita lagi slow? Oh bacanya sekian, oke, gitu. Ya, jadi hidup itu ada aturannya dan mengikuti ajaran Nabi adalah mengikuti aturan yang berlaku. Yang keempat, ciri ajaran Nabi Muhammad SAW ada suhulah. As-suhulatu wa taisir, gampang dan mudah. Kalau dia melakukan sesuatu bentuknya ibadah kayak susah, itu berarti bukan ajaran Nabi. Karena ajaran Nabi itu gampang. Gampang. Nggak ada yang susah. Kalau ada susah, pasti ada rukhsah. Kalau kita kesulitan, kitanya yang kesulitan, pasti ada rukhsah, ada dispensasi. Salat nggak bisa berdiri, duduk. Ada kan? Nggak bisa puasa, ya udah nggak usah puasa, buka. Apa? Nggak bisa duren. Apa? Pedang. Oh nggak mungkin. Kena ini oh kurinya. Superindo ada, ini ada. Jangan beli yang di emper-emper ya, tutup. Masih buka.
Masih buka Pamulang 2. Tommy. Nih, asisten mana ini? Tommy. Gampang, ya. Nah, ibadah itu semuanya gampang. Cuman ada empat jenis ibadah pokok kita. Satu, ibadah yang pakai fisik. Kalau fisiknya nggak sehat, ya nggak usah puasa. Yang kedua, ibadah yang pakai duit. Kalau duitnya nggak ada, nggak usah zakat, infak, sedekah. Ya. Yang ketiga, ibadah yang pakai duit, pakai fisik, haji dan umroh. Duit ada, badan sakit nggak berangkat. Badan sehat, duit nggak punya, nggak berangkat. Jumat aja. Tapi ada ibadah yang nggak ada urusannya sama duit, nggak ada urusannya sama fisik. Apa itu? Sholat. Meskipun dalam keadaan reye, ya kan, kalau kaya raya, kalau reye, saking kerenya. Meskipun dalam keadaan reye, tetap sholat. Meskipun dalam sakitnya kayak apa, tetap wajib sholat. Itu. Nah. Tapi yang namanya sholat itu cirinya apa? 3. Sholat itu gampang, sholat itu sebentar, sholat itu sedikit. Sholat itu gampang. Ruku ke depan, nggak kayang ke belakang. Sujud pakai tangan, nggak tangannya di belakang nyusrukin jidatnya. Nggak, gampang. Lalu sebentar, Rendra, cuma 5 menit. Nggak nyampe karena. Ya kecuali ini Kiai Rahmat itu sholat subuhnya bisa 2 jam. Karena dia kodok sebulan. Setahun. Sebentar dan sedikit, cuma 2 rakaat, cuma 3 rakaat, 4 rakaat, sedikit, gampang, sebentar, sedikit. Kok ada orang nggak mau itu? Terus pengumuman di TV, bujuk saya, wah lambene tapuk nganggo sikil gitu. Tapuk gitu. Dia bisa ini, wah saya yang lain ini bisa. Nah, sholat yang kecil malah nggak bisa, itu gimana? Itu terus kita ikut suara wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan diikuti yang kayak gitu-gitu, nggak boleh. Nah itu ciri ajaran Nabi itu gampang, segampang-gampangnya, mudah. Dia nggak mempersulit diri, nggak menyusahkan diri. Yang kelima, yang terakhir, ciri ajaran Islam itu adalah Sabotase. Sabotase gitu. Oke. Ciri yang kelima dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah maslahah. Senantiasa manfaat, nggak ada yang madorot, nggak ada yang mafsadah. Jadi kalau kita menganggap diri kita melakukan ibadah, melakukan ajaran Nabi, tapi membahayakan diri kita, itu namanya bukan ajaran Nabi. Iya. Apa ini? Yang beda. Rasa duren rasanya doang ya. Rasa duren. Yang beda. Iya. Cuma rasanya doang itu, rasa duren. Oh iya. Itu beda. Kamu pahit. Sampai mana tadi? Masalah. Mafsadah. Dulu ada sahabat, di zaman sahabat, jadi Nabi sudah nggak ada. Itu lagi sholat, terus ontanya lepas, lalu dia batalkan sholatnya, dia kejar ontanya, dapat, diikat lagi, terus dia sholat lagi. Selesai sholat, ada tabiin ya kayak Rahmat gitulah, Aduh. meledek sahabat yang tadi, katanya sahabat onta lepas aja sholat dibatalin. Nangis sahabatnya,
Si tabiin rahmat ini ngomong lagi, gitu aja nangis, baper. Apa kata sahabat? Kata sahabat, dulu di zaman Nabi nggak apa-apa yang begini. Artinya apa? Hifdzul mal itu muqaddamun ala hifdziddin. Menjaga harta itu lebih didahulukan daripada menjaga agama. Kalau kita lagi sholat, kemudian motor kita lagi diutrek-utrek maling, jangan kemudian biarin itu urusan Allah, harta milik Allah, urusan dunia. Saya tetap mau sholat, ya hilang motornya, habis itu mewek. Batalin sholatnya, teriak, maling, itu ajaran Islam. Suatu saat Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kunna narkabul bahar, kami mau berlayar. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma', dan kami cuma bawa sedikit air. Idza tawadda'na bihi atashna. Kalau saya wudu pakai air ini, kalau kami wudu pakai air ini, maka kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri. Boleh enggak kami wudu dengan air laut? Apa kata Nabi SAW? Al-ma'u at-tahuru ma'u huwa at-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Air laut itu air suci. Boleh kamu wudu pakai air laut. Untungnya nabinya Nabi Muhammad. Kalau nabinya itu Nabi Rahmat, beda jawabannya. Iya, kalau ada sahabat nanya sama Nabi Rahmat, ya Nabi, ini kita cuma bawa air minum. Kalau kami wudu pakai air ini nanti kami kehausan. Pasti Nabi Rahmat jawab, ya udah, itu minum nanti apa? Ininya pakai untuk wudu, nanti kamu minumnya pakai air laut. Kan banyak air laut. Itu nabinya kalau nabinya Rahmat, ya kan? Peraduong, nggak paham. Ya. Untungnya nabinya Nabi Muhammad fatonah, bahwa menjaga nyawa itu didahulukan daripada menjaga agama. Kamu minumnya air biasa, wudunya pakai air laut, gitu. Jadi bukan kemudian air minumnya dipakai untuk wudu, enggak. Nah itu ciri ajaran Nabi Muhammad, maslahat. Nggak ada ajaran Nabi Muhammad kok membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Nggak ada, sholat di jalanan, nggak ada, itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Madorot, mafsadah, merusak. Termasuk soal harta. Nah ibu-ibu ya, kaitannya dengan madorot itu. Harta itu yang nggak boleh mati. Sabotase. Saatnya berhenti nih. Nah, jangan lagi. Terakhir. Ketua DPR marahi. Colokannya kecabut gitu. Ya. Mikirin duren. Pokoknya aku nggak berhenti sebelum durennya datang. Udah kadung soalnya. Risa, ajaran Nabi itu urusan harta itu nggak boleh 3 hal. Nggak boleh mafsadah terhadap 3 hal. Apa nggak boleh melakukan sesuatu di dalam harta? 3 yang nggak boleh. 1, ihlakul mal, merusak harta, membinasakan harta. Ibu marah sama suami, banting piring, haram. Ya, ilah. Bapak marah sama ibu, sama istrinya, Mana istri? banting. Itu mah nambah lagi. Saya kok nggak nyampe ke sana ya. Ya Khudori kok sampai, ya Allah. Iya. Ada dadangan. Tidak ada piring. Itu saking nemennya ini. Nggak boleh banting HP, nendang pintu, itu ihlakul mal, ngerusak harta. Nggak boleh. Yang kedua, dia'atul mal. Ada 2 peristiwa nih, satu hadis Nabi, satu Mbah Zainal. Yang hadis Nabi dulu. Suatu saat lewat di depan Nabi SAW, sahabat nyeret bangkai. Ditanya sama Rasul, mau dikemanain? Dibuang ya Rasul. Kenapa dibuang? Bangkai ya Rasul. Apa kata Rasul? Kan kulitnya masih bisa disamak. Kulitnya kan masih bisa disamak. Itu menunjukkan apa? Gak boleh kita menyia-nyiakan harta yang masih bisa digunakan. Suatu saat Mbak Zainal lagi berdiri di depan komplek AB, saya lewat. Terus Mbak Zainal bilang, Ki ambil itu kayu segini, segini lah kotak.
ambil. Saya ambil, saya mau bawa ke tong sampah. Mau dibawa kemana? Aduh, kira-kira. Ini mau saya buang, Mbak. Enggak. Buat ganjel pintu kamarmu. Itu. Kunci. Artinya apa? Selama masih bisa dimanfaatkan, manfaatkan, nggak boleh disia-siakan. Atau pintu kamarnya rusak. Iya, itu maksudnya bahwa pokoknya kita itu jangan menyia-nyiakan harta. Ini Pak Khairi ini kan punya tanah berapa puluh hektar di Pati sana, ya toh? Itu nggak boleh dianggurin, harus disewakan atau ditanami. Buat bal-balan apa? Iya, buat main bola disewakan di lapangan atau apa. Wah, itu Duren. menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, habsul mal, menahan harta. Menahan harta itu juga nggak boleh. Nahan harta tuh gimana? Udah saatnya untuk dikasih buat belanja istri, dia tahan-tahan. Udah saatnya dipakai untuk sedekah, dia tahan-tahan. Udah saatnya dia pakai untuk yang maslahat, dia tahan, disimpan, gak dikeluarin, dan gak jelas menentukannya apa, itu nggak boleh. Nah, kita tuh boleh nabung, bahkan anjuran Al-Quran kita harus nabung untuk anak kita, itu anjuran Al-Quran. Ya. Apa kata Quran? Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Kalau bapak yang soleh itu pasti nabung buat anaknya, bapak yang soleh. Bapak yang nggak soleh, ya dia buat dirinya aja, habis-habisin buat dirinya, kayak Rahmat itu apa aja buat dirinya. Kawin. Kalian buat kamu. Ya. Nah, jadi itu 5 ajaran Nabi Muhammad SAW itu cirinya begitu: Rabbaniyah, Insaniyah, Syumul wa wuduh, kemudian suhulah wa taisir, dan maslahah, tidak madharat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk, pertemukan kita dengan orang-orang yang bisa menuntun kita untuk menjalankan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.